Chelsea siap gait Rodrigo dan Endrick dari Madrid. Daftar calon pengganti Vini di Madrid. Paratici dan Allegri reuni di Milan. Selain Inter, Napoli dan Atlanta juga pantau JHS. Pemain Persija tersandung kasus pelecehan lagi. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Setelah mengalami cedera yang mengerikan di bagian kepala dan telinga, Gianfilippo Mateta akhirnya muncul di hadapan media untuk pertama kali. Dilansir Sky Sport, Mateta membagikan kondisi terbarunya. Katanya ia mendapat 25 jahitan di kepalanya. Tak lupa, ia juga berterima kasih karena sudah mendapat banyak dukungan dari keluarga, fans, dan tim Palace. Meski belum pulih 100%, Mateta berniat segera bermain dan membantu Palace berjuang di sisa musim 2024-25. Targetnya adalah kembali bermain di perempat final Piala FA melawan Fulham akhir Maret nanti. Bergeser ke Manchester, ada Phil Foden yang dikabarkan belum menerima kejelasan tentang masa depannya di Manchester City. Dilansir Goal, pihak klub merasa Foden telah mengalami kemunduran performa sejak Euro 2024 kemarin. Meski performa buruknya tidak membuat Foden dicoret dari timnas Inggris, posisinya di Manchester City bisa saja terancam. Musim ini dirinya lebih sering duduk di bangku cadangan. Itu tak bagus untuk perkembangan karirnya. City juga dikabarkan berpotensi untuk tidak memperpanjang kontraknya. Masih dari kota Manchester, Manchester United dikabarkan sedang menyusun rencana di tengah jeda internasional. Di saat beberapa pemain kembali ke negara masing-masing untuk membela tim nasional, Ruben Amorim berniat untuk memberikan porsi latihan yang sesuai dengan tim. Dilansir situs resmi Manchester United, Amorim akan membagi pemainnya menjadi beberapa kelompok. Fokusnya adalah memperbaiki kondisi kebugaran para pemainnya. Maka dari itu, tidak akan ada latihan yang intens kali ini. Siasat ini demi mendapatkan skuad yang fit setelah jeda internasional. Virgil van Dijk dilaporkan jadi salah satu pemain Liverpool yang berpotensi hengkang akhir musim nanti. Itu karena perpanjangan kontrak yang tak kunjung mencapai kesepakatan antara dirinya dan klub. Dilansir 90 Min, Van Dijk dilaporkan belum mau memutuskan masa depannya. Namun baru-baru ini muncul isu soal ketertarikan Bayern Munchen kepadanya. Klub Bundesliga itu kini jadi yang terdepan untuk menampung Van Dijk jika ia benar-benar akan hengkang secara gratis akhir musim nanti. Sementara dari Chelsea, ide gila kembali muncul saat 442 melaporkan bahwa The Blues ingin mendatangkan dua pemain Real Madrid sekaligus. Menurut laporan, dua pemain yang dimaksud adalah Rodrigo dan Endrick. Kabarnya Chelsea siap mengeluarkan dana sekitar 180 juta euro untuk melancarkan transfer akbar ini. Jumlah itu dipecah menjadi 100 juta euro untuk Rodri dan 80 juta euro untuk Endrick. Namun belum ada respon apapun dari pihak Madrid soal ketertarikan ini. Bergeser ke Spanyol, Daily Mail melaporkan bahwa Kylian Mbappe dikabarkan tengah memiliki hubungan yang rumit dengan rekan senegaranya Antoine Griezmann. Menurut laporan, Griezmann mengakhiri karirnya bersama tim nasional setelah Mbappe mengambil peran kapten darinya. Bintang Atletico Madrid itu kabarnya kurang senang dengan keputusan tim untuk memilih Mbappe ketimbang dirinya sebagai kapten tim. Namun Mbappe sudah berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Griezmann. Belum sepenuhnya selesai memang, tapi sudah tidak sepanas dulu. Meski kepergian Vinicius Junior ke Arab Saudi belum jelas, Real Madrid kabarnya sudah pasang kuda-kuda untuk mencari penggantinya. Dilansir Football Espana, perpanjangan kontrak Vini di Madrid belum menemui titik temu. Itu berarti sang pemain masih membuka peluang untuk hengkang di akhir musim. Menyiasati itu, Madrid telah menyiapkan dua nama untuk menggantikan peran Vini. Dua nama itu adalah Nico Williams dari Athletic Bilbao dan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Khusus Wirtz, transfernya akan bergantung pada kepindahan Xabi Alonso ke Madrid. Dari Atletico Madrid, ada kabar gembira dari salah satu legenda, Gabi. Pria berkebangsaan Spanyol itu kini menekuni dunia kepelatihan. Sempat menimba ilmu di tim muda Atletico dan Getafe, kini Gabi telah mendapat kesempatan untuk pertama kalinya menukangi skuad utama. Dilansir Football Espana, Real Zaragoza lah yang memberikan kesempatan itu. Gabi direkrut untuk menggantikan pelatih sebelumnya, Miguel Angel Ramirez. Ex-kapten Atletico Madrid itu diminta untuk menghindarkan Zaragoza dari jurang degradasi ke kasta ketiga.
Masih berhubungan dengan Atletico Madrid, kabarnya markas klub yakni Riyadh Air Metropolitano bakal jadi salah satu stadion yang diusulkan menjadi venue Piala Dunia 2030. Namun menurut Football Espana, pihak Atletico kurang setuju dengan ide tersebut. Los Rojiblancos mempertimbangkan untuk menarik stadion mereka dari pencalonan venue oleh pemerintah Spanyol. Menurut petinggi Atletico, meminjamkan stadionnya selama lebih dari 1 bulan sama saja merugikan klub sekitar 20 juta euro. Ketimbang dipakai oleh FIFA, Atletico lebih tertarik untuk menyulapnya jadi tempat mengadakan konser atau event-event lain. Spanyol sudah, kini kita akan membahas sepak bola Italia. Kabarnya, Antonio Conte memberikan lampu hijau kepada Napoli untuk melanjutkan negosiasi dengan Manchester United. Menurut Mirror, negosiasi yang dibahas adalah tentang pertukaran Victor Osimhen dan Rasmus Hojlund. Meski Hojlund belum berada di puncak permainannya, Conte tertarik untuk memboyong Hojlund kembali ke Serie A. Conte yakin punya rencana yang cocok untuk striker timnas Denmark itu. Masih berhubungan dengan Napoli, salah satu jurnalis ternama asal Italia, Niccolò Schira, baru saja memberitakan kalau Partenope telah masuk antrean untuk mendapat bek timnas Indonesia JSS. Mengutip cuitan Nico, Napoli bersama Atlanta, AC Milan, dan Inter Milan jadi tim Serie A yang tertarik untuk mendatangkan Irsas dan Venezia. Namun sejauh ini yang paling dekat adalah Inter. Mereka bahkan sudah mengirim tim scouting untuk memantau secara langsung performa Irsas. Sementara itu, Irsas belum memberikan respon apapun soal ketertarikan klub-klub tersebut. Masih dari Italia, Football Italia mengatakan bahwa ada agenda makan malam khusus antara Fabio Patrici dan Massimiliano Allegri tadi malam. Menurut laporan, makan malam pribadi ini mengindikasikan bakal ada proyek baru antara kedua orang ini. Kabarnya keduanya akan bekerja untuk Milan dalam waktu dekat. Allegri masih jadi incaran AC Milan yang mulai ragu dengan kapasitas Sergio Conceição. Sedangkan Paratici dipandang sebagai calon direktur olahraga Milan yang baru. Jika kesempatan ini benar terjadi, maka ini akan jadi ajang reuni yang menarik. Sebelumnya keduanya pernah sangat sukses di Juventus. Kolaborasi antara Paratici dan Allegri bahkan menghasilkan 4 gelar Serie A. Setelah berkeliling Eropa, kita kembali ke Indonesia untuk membahas isu pelecehan seksual yang menimpa bintang Persija Jakarta, Rio Matsumura. Menurut postingan Mafia Wasit, Rio diketahui mengirimkan pesan singkat menggoda dan tak senonoh kepada salah satu wanita yang tidak disebutkan namanya. Jika melihat fotonya, pesan-pesan itu dikirim melalui DM Instagram pribadinya. Namun pihak Mafia Wasit pun masih mempertanyakan kebenaran berita ini dan siapa wanita tersebut. Sebagai informasi saja, kasus semacam ini bukan kali pertama bagi Persija. Sebelumnya, Marco Simic juga pernah tersandung kasus serupa. Sementara dari Timnas Indonesia, CNN Indonesia baru saja membagikan skema jitu agar Timnas Indonesia bisa menggusur posisi Australia yang punya 7 poin di urutan kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut laporan, Indonesia harus menang terlebih dahulu dari Australia. Namun skema ini juga tergantung pada hasil dari laga-laga kontestan lain yang juga memiliki poin yang sama dengan Indonesia, yakni 6. Jika Indonesia dan Arab Saudi sama-sama menang dengan skor 1-0 dengan kondisi Bahrain tidak mengalahkan Jepang dengan skor 3-0, otomatis Timnas Indonesia yang berhak atas peringkat kedua. Apabila skema ini benar terjadi, tentu peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 akan semakin besar. Selain itu, CNN Indonesia juga memberitakan Patrick Kluivert yang menjadi sorotan oleh media Australia, The Roar. Menurut laporan media tersebut, The Roar menyebut Patrick Kluivert sebagai pelatih mediocre. Menariknya, The Roar juga menyebut Tony Popovich sama mediocre-nya dengan Patrick. Jadi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang bukan sekedar laga kualifikasi Piala Dunia, bukan hanya sekedar duel dua negara tetangga, melainkan laga ini juga menandai pertemuan dua pelatih mediocre, Tony Popovich yang pemilihan pemainnya jadi dasar munculnya pesimisme, dan Patrick Kluivert yang perjalanan karirnya sebagai pelatih terbilang buruk sejauh ini, tulis The Roar. Manchester United telah menyusun daftar berisi 4 striker untuk memperkuat lini serang mereka musim panas ini. Dilansir dari Sky Sport, United telah memasukkan 4 penyerang sebagai target potensial musim panas. 4 penyerang itu diantaranya adalah Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon, penyerang yang membantu Amorim menikmati begitu banyak kesuksesan bersama mantan klubnya. Nama lain yang ada dalam daftar adalah Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt, Benjamin Sesko dari RB Leipzig, dan Victor Osimhen dari Napoli yang sedang dipinjamkan ke Galatasaray.
Manchester United juga dikabarkan tengah mengincar pemain sayap Barcelona, Rafinha, pada musim panas ini karena ingin merombak susunan penyerang di bawah asuhan Ruben Amorim. Menurut media Spanyol Vicajas, Setan Merah tertarik membawa pemain berusia 28 tahun itu kembali ke Inggris setelah musimnya yang mengesankan bersama Barcelona. United dikabarkan telah mengajukan tawaran sebesar 70 juta euro untuk pemain Brasil yang sedang dalam performa terbaiknya. Masih dari MU, Setan Merah bersikeras menaikkan harga tiket musiman meskipun performa klub di lapangan sedang buruk. Tiket di Old Trafford akan naik 5% musim depan dengan anak-anak di bawah 16 tahun menjadi satu-satunya kategori yang harganya tidak naik. Kepala Eksekutif United Omar Berrada mengatakan kenaikan biaya itu adil dan masuk akal karena hal ini perlu dilakukan saat klub menghadapi masalah keuangan. Kali ini kita bergeser ke rival United yakni Manchester City. Pelatih Pep Guardiola meminta maaf kepada Jack Grealish karena tidak memberi pemain sayap senilai 100 juta pound sterling itu waktu bermain yang cukup. Alhasil Grealish tidak dimasukkan dalam skuad Inggris Thomas Tuchel. Manajer baru Three Lions itu juga mengakui alasan ketidakikutsertaan Grealish karena minimnya menit bermain di Etihad. Saya merasa sangat menyesal Grealish kesulitan untuk tampil dan bermain secara reguler di Stadion Etihad musim ini, ujar Guardiola, dikutip dari Mirror. Bergeser ke ibu kota, pemain Arsenal Bukayo Saka absen sejak mengalami cedera hamstring pada bulan Desember. Tetapi sudah bisa dipastikan Saka akan kembali bermain untuk The Gunners dalam beberapa minggu. Pemain sayap Arsenal ini bersiap kembali tepat waktu untuk perempat final Liga Champions di Emirates pada Selasa, 8 April. Jika Saka kembali, Arteta berharap sang pemain dapat memberi pengaruh dari bangku cadangan. Sebelumnya pemain Inggris ini mengalami cedera hamstring saat melawan Crystal Palace 21 Desember lalu dan menjalani operasi dengan jangka waktu 3 bulan. Bek Bournemouth Dean Huijsen menerima panggilan senior pertama dari Spanyol menjelang pertandingan Nations League melawan Belanda. Huijsen yang menjadi bintang tim asuhan Andoni Iraola musim ini menggantikan Inigo Martinez dari Barcelona yang mengalami cedera lutut. Pemain berusia 19 tahun itu pernah mewakili Belanda ke level muda sebelum pindah ke Spanyol Under 21 pada Maret 2024 dan tampil 6 kali. Dari Inggris kita beralih ke Liga Spanyol. Laporan dari Football Espana mengklaim bahwa Barcelona ingin mempertahankan Wojciech Szczęsny hingga musim depan. Szczęsny bisa dibilang pahlawan yang paling tidak diduga dalam upaya Barcelona meraih gelar juara saat ini. Szczęsny telah memenangkan hati Hansi Flick dan para penggemar Blaugrana dengan kepribadiannya yang santai dan penampilannya yang apik. Meskipun mengalami awal yang tidak menentu pada tahun 2025, kini ia menjadi pilihan nomor 1 sebagai penjaga gawang di depan Inaki Bena. Dari Barcelona kita geser ke Madrid. Menurut Relevo, Real Madrid memiliki satu tujuan dalam beberapa bulan mendatang, yakni menemukan pengganti Luka Modric. Meskipun Madrid sadar bahwa siapapun yang mereka bawa tidak mungkin memiliki pengaruh seperti Modric di Santiago Bernabeu, namun ada kesepakatan bahwa mereka membutuhkan pemain seperti Modric dalam skuad. Pemain berusia 39 tahun itu akan habis kontraknya di akhir musim, tetapi ingin bertahan selama 1 tahun lagi dan ikut serta dalam Piala Dunia 2026 bersama Kroasia. Beralih ke kabar dari tanah air, Arema FC dipastikan akan kembali bermarkas di Stadion Kanjuruhan, Malang yang sudah rampung direnovasi sesuai standar FIFA. Hal ini diungkapkan Bupati Malang M. Sanusi setelah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto. Stadion yang terletak di kawasan Kepanjen Malang tersebut sempat dinonaktifkan usai tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022. Insiden ini menewaskan 135 supporter tuan rumah. Namun tak lama kemudian Stadion Kanjuruhan dibongkar dan dibangun kembali sesuai standar FIFA. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium Sydney pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga Grup C. Tim Cahill, legenda Socceroos, menilai tugas berat diemban pelatih Australia Tony Popovich untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Dikutip The Roar, Cahill menilai lawan-lawan yang dihadapi punya kualitas yang setara dengan Australia, termasuk Indonesia.